Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku Season 2. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, Happy Humans, di podcast kali ini kita nih para host Tangga Prasa sudah berkumpul nih. Nggak semua sih, cuman ada beberapa aja. Nah, kira-kira kita mau ngomongin apa sih Happy Humans hari ini? Ya, hai Happy Human semua. Hari ini ada siapa aja nih, Tar? Ada aku, Tari, terus ada Kakak Eka nih yang suaranya merdu ini. Terus ini juga ada lagi loh 2 orang. Ayo muncul. Aku Ayu juga ada nih kebetulan Happy Humans. Terus kita juga masih ada Dendi ya. Halo Dendi. Iya, halo. Halo Eka. Oke, di pagi hari ini kita mau ngobrolin apa ini Dendi dan Ayu? Apa ya? Pada penasaran ya, tadi sih langsung yuk ikut, tapi kalian pada nggak tahu ya kita mau ngomongin apa hari ini. Kita di tanggal 17 Agustus tahun 2022 ini telah memasuki usia 77 tahun kemerdekaan. Benar begitu Kakak Eka? Betul. Nah, kita tentunya ingin mendiskusikan ya Tar, apa sih arti kemerdekaan untuk generasi muda kayak kita atau generasi yang selalu merasa muda gitu. Gimana Tar? Oke nggak nih? Oke banget Kakak Eka. Berarti kita boleh langsung aja nih ya, kita tembak nih 2 host yang udah ada di sini. Biasanya kan mereka yang nanya-nanya ya. Sekarang gantian nih kita tanya-tanya nih. Jadi ini langsung aja deh aku tanya ini. Pertanyaan pertama nih buat siapa dulu nih Kakak Eka? Kita mulai dari yang cowok dulu lah ya, biar kita juga sesekali man first gitu. Ayo Den. Iya, boleh. Jadi nggak belajar nggak apa-apa ya ini? Nggak belajar nggak apa-apa sih. Cuman ini kayak kita refleksi gitu loh Den, refleksi. Setelah 77 tahun merdeka itu, kalau buat dirimu nih Den, apa sih arti kemerdekaan itu terutama buat generasi muda? Kita ini loh Den, apa sih? Kayaknya harus belajar kan ini. Jadi gini Eka, Tari, sama Ayu, kalau menurut aku sih merdeka itu ya dari bahasanya saja independen ya, artinya kalau ditranslitkan lagi jadi mandiri ya, jadi tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun, kita bebas menentukan diri kita seperti apa, berekspresi seperti apa, dan yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya sendiri, karena saya adalah disabilitas, merdeka secara finansial itu sangat penting, karena ya sekali lagi kembali bahwa susah ya untuk disabilitas dapat bisa merdeka secara finansial, karena mereka terkadang, termasuk saya sendiri sebelum bekerja di sini ya sangat susah dapat cari kerja, dapat duit gitu. Terus saya pingin beli apapun gitu ya nunggu gitu ya, artinya nunggu itu ya nunggu orang tua, maksudnya bukan nunggu terus minta di jalan gitu, enggak ya, maksudnya nunggu orang tua punya duit baru bisa beli gitu. Tapi sekarang karena saya sudah kerja gitu dan saya bisa menentukan saya mau beli apa nih sekarang. Nah, itu yang saya maksud merdeka secara finansial. Itu sih bagi saya, kalau ya selama saya hidup ya, saya nggak mungkin hidup sampai 70 tahun ini. Maksudnya saya belum berumur 70 tahun, tapi untuk sekarang yang saya melihatnya seluruh apa ya, saya nggak mau bilang kapital, tetapi
ya memang ke arah sana ya sekarang dunia, berarti kita harus merdeka secara finansial, termasuk kami yang disabilitas, bukan begitu Eka? Oke, terima kasih Den untuk refleksi yang luar biasa ya. Den, ini kalau aku bacain periode nih ya Den ya, nanti kamu bilang kamu periode yang mana ya. Ada yang lahir di 1930 nggak mungkin kan ya. 1930 sampai 1966, 1970 sampai 1998, dan ada juga yang awal abad 21 atau generasi yang paling terkini. Dari lahir ya 90-an lah, 90 itu. 90-an ya. Oke, aku pegang dulu. Tari, kamu yang mana nih, Tar? Yang jelas kalau yang abad 21 itu kan nggak mungkin ya. Apalagi kalau yang baru-baru ini gitu. Jadi aku sama sih kayak si Dendi, kalau di 1970 sampai 1998 ya tadi ya. Yes. Kalau Ayu gimana nih Ayu? Iya, aku sih pengennya angkatan 6566 ya. Tapi kan masih muda kita ya. Jadi masuknya di 70 sama 98. Sama nih kayaknya semuanya seumuran. Oke. Berarti kita semua sama ya, dan ini masuk dalam generasi milenial gitu. Nanti kita berbagi ya, tadi Dendi sudah mengutarakan, aku tadi kenapa tiba-tiba nanya gitu kan, supaya tahu nih, jangan-jangan kita berbeda generasi. Nanti jangan-jangan bagaimana kita mengartikan kemerdekaannya berubah karena latar belakang kehidupan, cara pandang, kemudian cara didik kita juga berbeda. Kok jadi berat ya? Dah, kita langsung aja ke Neng Ayu. Gimana arti kemerdekaan buat dirimu? Aku sebenarnya nggak beda jauh sih, Eka, Tari, sama Dendi, karena kita kan tadi ternyata kita satu generasi, kemudian juga mungkin satu masa gitu, ada di kita masa yang sama dengan pola pendidikan yang sama, isu yang beredar juga sama gitu. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu jauh sama Dendi karena ngerasa masih muda begitu ya, masih muda terus. Jadi sebenarnya kalau misalkan arti kata merdeka pasti nggak tahu, aku sih kepikirannya langsung ke kebebasan berpendapat dan berekspresi ya. Kita pernah diskusi juga kan soal kita merdeka untuk berbicara, merdeka untuk berpendapat, merdeka untuk berekspresi gitu. Jadi menurut aku arti kemerdekaan buat saya sendiri sebagai anak muda ya, bisa merdeka untuk berpendapat, merdeka untuk berekspresi, merdeka untuk untuk bicara gitu. Jadi konteksnya sih dalam hal itu. Kalau merdeka finansial kayaknya ya harus ya. apalagi kita nggak tahu ya 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan kita akan gimana gitu. Jadi merdeka finansial dari sekarang kayaknya perlu. Tapi anehnya tuh kayak masih belum kepikiran sih, kayak ikut kelas-kelas kelas-kelas manajemen keuangan gitu kan banyak banget ya Den ya. Tapi kalau aku sih kayak masih belum kepikiran gitu. Dan kalau ngomong-ngomong soal merdeka, Eka sama Tari, aku sih kayak pasti kan kayak setiap tahun tuh pasti berulang isunya gitu, entah di media sosial entah di mana, kayak Indonesia belum merdeka, kita belum merdeka, kita masih aneh-aneh gitu. Tapi kayak mikirnya kayak wah, lu pada nggak pada menghormatin perjuangan para pahlawan apa gimana gitu. Iya nggak sih? Kalau misalkan mengartikan merdeka atau kemerdekaan atau memaknai kemerdekaan, tentu kita bisa bebas aja. Tapi kalau ada yang ngomong kayak kita Indonesia belum merdeka karena kita masih terlilit utang misalkan atau enggak apa tuh, kayak founding fathers kita tuh yang kayak udah berjuang mati-matian biar kita terbebas dari penjajahan tuh, sakit hati nggak sih ngedenger kata itu gitu. Kalau aku sih suka mikir gitu ya, nggak tahu sih. Nah kalau menurut Ayu sama Dendi nih, sama mungkin menurut Eka juga nih, kenapa sih kemerdekaan itu penting buat kita gitu?
Coba ini dari siapa dulu nih? Kenapa sih kemerdekaan itu penting gitu kan? Tadi kita udah sharing semua bahwa kemerdekaan finansial, kemerdekaan berpendapat, berekspresi kayak gitu ya. Dan tadi refleksi kita bagaimana ketika kita tidak merasa merdeka gitu ya. Ada beberapa teman kita yang merasa kita belum merdeka gitu, kayak nggak menghargain jasa founding fathers kita gitu. Dan mungkin ini juga ya, ini sangat berkaitan nih dengan pertanyaan Tari. Emang seberapa penting sih merdeka? Padahal kalau teman-teman yang itu ya mungkin yang protes gitu, emang kita udah merdeka? Kayaknya belum gitu. Kalau memang kita tuh belum merdeka, bahkan bagaimana kita berpendapat, berekspresi itu kan akan sangat dibatasi ya. Jangankan finansial gitu, apalagi finansial, kemudian apapun itu dibatasi. Kemerdekaan itu kan hak semua bangsa, dan kita tahu bahwa sifat dari hak asasi manusia itu saling berkaitan. Ketika ada satu hak yang dibatasi, itu akan berpengaruh kepada pemenuhan hak yang lainnya. Jadi kita bisa bayangin nih teman-teman semua ya, ketika kita tidak dalam kondisi merdeka, gimana pemenuhan gak hanya kebebasan berpendapat dan berekspresi, bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan. Pasti akan ada banyak sekali PR ya. Strugglingnya itu bakalan lebih luar biasa. Nah, kenapa sih ketika kita merdeka nggak langsung semuanya oke gitu ya? Ini kita juga mungkin bisa sambil balikin ya, dan sambil balikin bahwa semuanya memang membutuhkan proses. Memang hak-hak yang terkait sipil politik itu ya kita harapkan pemenuhannya secara cepat begitu ya. Kalau hak-hak yang terkait ekonomi, sosial dan budaya itu kan memang diperbolehkan pemenuhannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan, tapi tetap harus ada progres. Nggak boleh juga alasan itu digunakan untuk terus-menerus. Makanya menjadi penting kalau start kita udah merdeka nih Tar, kan enak ya kemudian untuk mencari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak yang lainnya. Kalau kondisi kita nggak merdeka, mau nafas aja kan takut di kita ya, nenek kakek kita. Begitu sih. Kalau menurut Dendi atau Ayu atau Tari sendiri gimana? Ya, aku setuju sih sama yang disampaikan Eka tadi. Eka bisa meng-capture bahwa kemerdekaan itu penting untuk penikmatan hak asasi manusia gitu ya. Jadi soal hak-hak sipol, kemudian hak-hak ekosop yang tadi Eka udah jelasin bahwa yang harus segera dipenuhi itu adalah hak sipol, sedangkan hak ekosop itu bisa bertahap, tapi memang itu harus jelas prosesnya menuju ke arah sananya itu seperti apa, itu penting. Dan kalau misalkan kita belum merdeka, dalam artian merdeka dari, karena 17 Agustus itu kan merdeka dari penjajahan, iya kan? Kita nggak berbicara kita udah bebas merdeka belum untuk bisa berkarya, misalkan untuk bisa berkarya tanpa dicoreng tanpa dibatasi dalam kebebasan pendapat dan yang lain-lain gitu. Tapi konteksnya adalah merdeka dari penjajahan, dan itu kita sudah selesai gitu. Aku balik lagi ya ke pernyataan yang tadi di awal bahwa nggak apa-apa kita merasa belum merdeka, dalam artian misalkan dalam pemenuhan hak sipol, nggak apa-apa, tapi momentumnya tuh kalau menurut aku sendiri, entah Dendi, Tari, Eka boleh memaknai yang lain, tapi kalau misalkan momentumnya itu diungkapkan di 17 Agustus yang mana itu adalah hari kemerdekaan kita dari penjajahan, enggak pas aja sih. Aku selalu nggak suka gitu, bukannya nggak suka siapa gue ya, maksud dalam artian terlalu nggak suka dengan narasi-narasi yang selalu mengungkapkan kita belum merdeka di hari 17-an gitu. Dan tadi Eka juga sudah ngasih ilustrasi sedikit gimana susahnya kalau misalkan 17 Agustus 45 itu nggak kita dapat gitu. Kita nggak akan tahu hari ini kita akan jadi kayak apa gitu. Jadi
seenggaknya kalau misalkan ayolah gitu anak-anak muda yang merasa peduli dengan bangsa dan negara, yang selalu menuntut negara di 17 Agustus ini, mari kita berefleksi lah, dalam artian yaudah deh pokoknya gitu. Benar banget. Artinya kalau kita ngomong 17 Agustus kita merdeka secara negara ya, tapi memang namanya refleksi. Mungkin kawan-kawan happy humans di luar sana punya opini sendiri nama merdeka, bahwa ya saat ini belum merdeka karena saya belum bisa melakukan itu, saya belum bisa melakukan ini gitu. Mungkin seperti itu. Jadi refleksi atas kemerdekaan itu kan bisa ya menganggap dirinya tidak merdeka. Tapi kalau kita ngomongin merdeka secara negara, iya kita merdeka, dan sebenarnya kita menikmati itu dulu lah. Cuma kita tetap harus berefleksi bagaimana terus kita nanti menemukan kemerdekaan itu. Mungkin kalau kita, dalam pandangan saya, kalau saya sendiri, saya ngomong bisa merdeka secara finansial, tapi ada beberapa orang di luar sana yang mungkin tidak merdeka secara finansial gitu, dan mereka bingung gitu mau ngapain, karena kan artinya merdeka juga dia bisa mengolahnya sendiri gitu kan, mandiri gitu. Dia mau seperti apa tanpa gangguan, tanpa paksaan, tanpa dia punya sumber dayanya gitu kan. Kalau kita ngomongin kayak orang mau ngomong tapi kalau dia lapar kan juga ya bagaimana dia bisa ngomong kalau suaranya serak dan saya kesakitan, terus gimana kan. Ya mungkin itu sih kalau pentingnya merdeka, makanya kenapa terus kita bebas ngomong, dan menurut saya apa yang disampaikan happy humans di luar sana bahwa kita belum merdeka itu refleksinya kemerdekaan ini. Tapi kalau kita ngomongin merdeka secara negara, itu ya 17 secara de facto dan de jure disampaikan di mana-mana itu 17 Agustus ini. Setidaknya ya kita ikut meramaikannya dengan upacara. Nah, nanti urusan refleksi kita, kritis kita atas kemerdekaan di bidang-bidang lain yang belum terjadi, ya kita harusnya bekerja sama ya. Artinya seluruh stakeholder kayak pemerintah, swasta dan masyarakat ya harus mau gitu mendorong ini terjadi, seperti hak sipol dan hak ekosop tadi itu yang disampaikan Ayu gitu, Eka Tari. Nah kalau Tari sendiri, Tari tanya terus nggak pernah jawab ini. Kalau menurut Tari apa nih kemerdekaan itu? Iya, aduh kena juga nih akhirnya. Padahal tadi aku mau nanya aja lagi, biar nggak ditanyain gitu. Nah, tadi aku juga setuju banget nih sama yang tadi dibilang sama Ayu. Jadi memang merdeka dari penjajahan itu sudah selesai, dan kalaupun kita punya anggapan-anggapan bahwa kita memang belum merdeka, itu tidak pas kalau kita sampaikan di momentum 17 Agustus ini. Nah, kenapa begitu? Karena kita juga harus menghargai kan perjuangan-perjuangan pahlawan bangsa yang udah berjuang mati-matian untuk mendapatkan kemerdekaan kita di tahun 1945 itu. Nah, kalau untuk arti kemerdekaan sendiri itu ya sama juga kayak tadi yang udah disampaikan kan. Kalau merdeka itu berarti kita bisa bebas, kita bisa bebas melakukan apapun yang kita inginkan, tapi tetap dalam koridornya ya, kayak kita bisa menyampaikan ekspresi kita, kayak yang tadi Ayu udah omongin, terus kayak yang tadi kata Dendi, merdeka secara finansial dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus ini nih, aku juga inget nih, kayak Kak, kalau tadi kayaknya udah sempat disinggung juga nih sama Eka nih, kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar nih 1945 kan udah jelas tuh ada yang
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Berarti semuanya tuh berhak untuk merdeka gitu. Merdeka dalam hal apapun, dalam hal finansial, dalam hal mengutarakan pendapat, terus dalam hal yang lain-lain kayak gitu. Nah, sebagai anak muda nih, kita tuh harus bisa mewujudkan kemerdekaan yang utuh. Kayak gimana nih kita bisa mengisi kemerdekaan di masa-masa seperti ini. Kayak kalau aku sendiri untuk mengisi kemerdekaan tuh kita tuh bisa terus belajar dengan baik, terus kita bisa belajar tentang apapun, kita bisa kita bisa mengekspresikan pikiran-pikiran kita, terus kita bisa jalan di di pinggir jalan dengan aman dan damai kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang lain nih, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk mengisi kemerdekaan kita di masa-masa sekarang ini? Ya, sebagai anak muda ya, untuk mengisi kemerdekaan ya seperti biasanya lah, kan biasanya ada lomba-lomba di RT RW gitu ya, join aja lah supaya ngerti rasanya zaman dulu itu kayak gimana ya, nggak ngerti secara langsung ya, mungkin kayak panjat pinang tuh ya, itu kan filosofis banget sebenarnya, tapi sekarang kayaknya jarang ya panjat pinang itu ya. Panjat pinang itu kan usaha ke atasnya kan susah tuh. Nah, mungkin perjuangan bangsa Indonesia dulu itu seperti itu, dan juga bangsa-bangsa yang lain ya mungkin kita juga bisa merasakan, karena kemerdekaan kan ialah skala bangsa kan. Selain itu kita juga bisa menulis apapun itu ya, kayak ya puisi dan sebagainya. Tapi yang paling enak ya ikut upacara sama lomba-lomba di RT RW, itulah ceritanya, kumpul-kumpul sama tetangga, refleksi bareng-bareng, ikut lombanya. Paling seru sih ikut lomba sih kalau saya dulu ya. Kalau nggak tahu Ayu gimana Ayu? Kayaknya Ayu banyak baca buku kayak pas hari kemerdekaan sih. Betul banget Dendi. Aku tuh dulu tuh nggak ngalamin main-main tau. Aku umur 4 tahun aja tuh udah baca koran. Jadi nggak ada tuh main-main. Apa ya Kak? Tapi emang betul ya. Aku nggak kayaknya jarang ngalami seru-seruannya main 17-an gitu, karena bukan anak kampung atau anak komplek yang aktif gitu, pemuda yang aktif. Karena seringnya di rumah aja. Tapi kalau untuk anak muda ya, apa sih yang bisa dilakukan? Tetap kritis sih terhadap negara. Oke, kita harus mengaku ya, kita pantas untuk mengakui kita sudah merdeka dari penjajahan, entah itu ada neokolonialisme yang bentuk baru lah, apalah gitu. Tapi nyatanya tadi yang disampaikan oleh Dendi, kita tuh sudahlah, kita sudah merdeka gitu. Tapi bukan berarti kita mengakui kita sudah merdeka kita jadi letoy gitu istilahnya. Kita anak muda penting untuk merebut ruang di negara kita, di komunitas-komunitas atau di ruang publik gitu, untuk memperlihatkan bahwa anak muda Indonesia ini tuh tumbuh dengan dan menumbuhkan harapan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Dengan cara apa? 1, tetap kritis terhadap kebijakan negara. 2, ikut terlibat dalam dalam keputusan-keputusan, entah itu di RT RW, entah itu di kantor, entah itu di organisasi atau komunitas, entah itu di kampus gitu. Ya ikut ikut memiliki, dan kayak misalkan terhadap kota, kita ikut memiliki rasa kota itu. Jadi kita aware terhadap pembangunan kota seperti apa gitu. Dan juga lakukan apa yang kita anggap seru, kita anggap yang bisa membuat kita bahagia gitu.
Itu sih paling ya kayaknya wejangan dari Mama Hayu untuk anak muda. Kalau kamu gimana nih, Tar? Ya, kayak yang tadi aku udah bilang kan, untuk mengisi kemerdekaan ini ya kalau pas 17-an ya sama tuh kayak si Dendi yang ada lomba-lomba kayak gitu-gitu. Tapi tadi aku bilang kalau kita tuh harus terus belajar, dan belajar itu ya belajar soal apapun, bisa soal sejarah, soal kemerdekaan kayak gitu-gitu. Terus nih Kak, di 77 tahun Indonesia merdeka ini, kita juga nggak bisa lupa kalau masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih belum selesai. Jadi kita juga harus bisa untuk mendorong bagaimana agar supaya kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu itu bisa segera untuk diselesaikan secara tuntas, sehingga kewajiban negara itu juga bisa terpenuhi gitu untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia seluruh masyarakat Indonesia gitu. Yes, intinya kita semua tetap berkontribusi ya dalam kehidupan bangsa ini. Mau pikir kritis terhadap segala kebijakan dan sebagainya, kita semua ikut berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau aku salah satunya nih guys juga menyanyikan lagu Indonesia Raya di upacara baik Zoom maupun offline ya, karena tahu nggak sih kalian, aku tuh ada sedikit story kenapa selalu tidak men-skip ini gitu ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dimanapun itu. Kalau ada kesempatannya ya, dengan latar belakang pernah mengalami diskriminasi di waktu kecilku, dulu tuh sampai pengen banget pindah ke luar negeri gitu kan, pengen merasakan negara yang merdeka dari diskriminasi. Tapi kemudian menyaksikan betapa di sisi lain juga ada masih banyak hal yang sungguh luar biasa di negeri ini. Dan akhirnya menikmati menjadi warga negara dan mensyukuri menjadi warga negara di sini, meskipun dengan banyak catatannya. Always bring me goosebumps. Ya begitulah. Begitu guys. Itu versi kita masing-masing dengan latar belakang kita yang sangat beragam ya, Tar ya. Memaknai kemerdekaan mulai dari merdeka dari apapun. Tapi tentu saja merdeka ini perlu kita isi, perlu kita juga berkontribusi. Kita juga makin merdeka di segala bidang. Bukan begitu, Tari? Mantap, bener banget Kakak Eka. Nah, ini Happy Humans kayaknya udah cukup ya untuk obrolan kita hari ini. Gimana Kakak Eka? Apakah masih ada yang mau ditambahin lagi? Kalau ditambahin lagi kita bakalan lama. Nanti Happy Human gak jadi ikut upacara dong. Atau lomba-lomba. Yes, betul. Ya, Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Tinggal kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id ya. Dan Happy Humans dapat mulai mengisi monitoring dan evaluasi podcast Tanggap Rasa. Linknya nanti akan kami lampirkan. Lalu Happy Humans juga bisa mengikuti media sosial kami di Instagram @komnas.ham, di Twitter @komnasham, di Facebook Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel, dan live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja jam 1 sampai jam 3 sore. Sampai jumpa Rabu depan pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di podcast kali ini ya.